Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Pagi hari ini kita sudah memulai kehidupan kita dengan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan sepanjang hari ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jatuh kepada hal-hal yang tidak diridhoinya. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kajian kita masih tentang halal dan haram, masuk ke tema yang ke-11, yaitu berhias dan batasannya. Yang lalu kita sudah bicara tentang pakaian. Sekarang masuk ke perhiasan. Sebagai agama yang menghargai martabat manusia, Islam menyuruh pemeluknya untuk berhias. Jadi bukan hanya membolehkan, tapi menyuruh. Yang lalu kita sudah pernah singgung Al-A'raf 31. Ya bani Adama, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, kenakan perhiasanmu. Maksudnya itu berhiaslah kamu, kenakan pakaian yang baik, tampil dengan penampilan yang terhormat, jangan kempro. Inda kulli masjidin, di setiap masjid. Ini masjid ini maknanya yang universal. Nabi menyatakan ju'ilat li al-ardu masjidan, telah dijadikan untukku, maksudnya itu untuk umatku, al-ardu masjidan, seluruh permukaan bumi ini masjid. Maknanya dimanapun kita disuruh hadir dengan penampilan yang terjaga, jangan sembrono, apa itu, belembus. Wa kulu washrabu, dan makanlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Nah, ini berlebihan ini termasuk makan minum jangan berlebihan, berhias juga jangan berlebihan.
Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang boros, yang melampaui batas, yang overdosis. Itu memang disuruh. Dan juga disuruh menentang pandangan yang mengharamkannya. Itu dalam ayat berikutnya, qul, katakan oleh Muhammad, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang sudah Allah ciptakan, Allah sediakan, allati akhraja, yang Allah keluarkan, li ibadihi, untuk hamba-hambanya, wat thayyibati, dan juga makanan-makanan yang baik, minar rizki yang baik. Siapa yang mengharamkan itu? Katakan Muhammad. Qul, katakan olehmu, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya, perhiasan dan rezeki yang baik itu adalah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan nanti khusus untuk mereka pada hari kiamat. Kalau di dunia maknanya tidak khusus, yang tidak beriman pun dapat. Ya. Kunci dunia itu adalah orang berbuat sesuai ketentuan. Mau beriman mau tidak, insya Allah dia dapat. Berdagang jujur, mabek hati ya wajar-wajar aja. Kalau enggak ada orang yang belum bisa bayar, ya dia toleran. Ini biasanya sukai orang walaupun tidak beriman. Tapi kalau beriman, liadol luarang. Kalau ditawar jawabannya ketus, ya walaupun beriman ya dijauhi orang. Dunia itu seperti itu. Tapi kalau akhirat kuncinya iman. Nggak ada iman, udah ke kiri. Yang nggak ada iman ke kiri. Kalau dunia dapat dua-duanya. Jadi jangan berpikirlah wong kafir kok ambil pangeran DKI rezeki akeh. Ya dia kerja keras. Kalau ngutang ya konsisten bayar, hingga nanti ngutang lagi dikasih lagi. Kalau ngutang tidak bayar suwi-suwi tinggal-ngel. Jadi disuruh berhias dan menentang orang yang mengharamkan itu. Meski demikian, agar perkara berhias ini tidak menjadi ajang tindakan berlebihan dan kesombongan, Islam memberlakukan beberapa pembatasan sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1, laki-laki dibatasi dengan larangan mengenakan perhiasan emas dan kain sutra. Maknanya kalau perempuan boleh. Nah, kalau perak ya boleh. Kalau perhiasan dari besi apalagi. Ya. Buat cincin dari betoneser ya monggo aja, tapi itu bukan perhiasan, ya bukan perhiasan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuturkan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran
faj'alahu fi yaminihi. Kanjeng Rasul mengambil sutra, kemudian ditaruh di tangan kanannya, dipegang di tangan kanannya. Wa akhadha dhahaban faj'alahu fi shimalihi, lalu ngambil emas dan dipegang di tangan kirinya. Lalu beliau menyatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram untuk umatku yang laki-laki. Yang laki-laki. Jadi ada pembatasan untuk laki-laki. Biarlah yang cantik itu ibu, yang laki-laki yang gagah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim 5531 itu Nabi menyatakan la talbasul harira. Kalian yang laki-laki jangan pakai sutra. Fa innahu, barang siapa yang mengenakannya, man labisahu fid dunya, siapa yang mengenakannya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, nanti dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Lu apa di akhirat ada sutra? Wadah. Ya. Itu di dalam Al-Quran Al-Hajj 23 itu disebutkan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Sungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka di dalamnya nanti itu dikasih perhiasan min asawiro, berupa gelang, min dahabin, yang terbuat dari emas, wa lu'lu'an, dan terbuat dari mutiara, ya. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga itu adalah sutra, ya. Surga itu sutra. Apakah sama dengan yang di dunia? Beda. Pokoknya kenikmatan akhirat itu mala ainun ro'at, itu tidak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar telinga, dan juga tidak pernah terlintas, tidak pernah dibayangkan oleh kita seperti apa. Jadi ya sutra, tapi tidak seperti juga yang lalu pernah kita singgung. Di surga itu ada sungai khomer, ladzatil lisyaribin, yang lezat untuk yang meminumnya. Tapi khomer itu tidak bikin mabuk. Ojo ke susu, ya. Nanti malah dapat geni, ya, ke susu. Sabar, sekarang tidak usah minum-minum yang diharamkan. Nanti sudah disediakan bahkan sungai, bukan cuma botol kerat, bukan itu, sungai. Lek ngono iso adus khomer, ya monggo ae. Sing penting mlebu swarga. Kalau sutra dunia itu kan dibuat dari bahannya itu ulat sutra. Ini ditemukan di Cina ribuan tahun. Ya, sebelum
jauh sebelum Nabi Muhammad itu di Cina sudah ditemukan ulat sutra. Ulat itu dikasih makan daun murbei. Kalau dari kasih makan itu nggak bisa. Jadi makanannya daun itu. Dan daun itu memang tumbuh di Cina. Terus dibagi itu untuk pangeran itu rezeki itu. Coba tumbuh di Kebun Sari, wah sini banyak pabrik sutra. Ya. Itu dikasih makan sampai 24 hari. Nanti setelah 24 hari itu ulat sutra itu akan mengkilap dan transparan. Ya. Kayak koco lah ya. Tembus pandang. Kalau sudah seperti itu lalu dia dipindahkan ke tempat yang khusus ya, untuk mengubah dirinya menjadi kepompong. Nah, itu diwaktukan waktu 8 hari. Jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti dia ada sayapnya, dia menjadi kupu, nggak bisa jadi. Nah, setelah 8 hari baru kemudian serat sutra yang ada di kepompong itu direbus. Tidak lama merebusnya 1-2 menit untuk memudahkan mencari serat filamen sutra. Nah, kalau itu sudah didapat, dipintal jadi benang, bindang jadi kain. Jadi kalau kain sutra itu larang. Kalau di internet itu kan ada kain sutra harganya 32.000, yaitu sutra-sutraan. Sing temenan larang, harganya mahal. Karena itu kalau disebut sutra itu bayangan orang itu mewah dan mahal. Kalau 32.000 ya nggak ada kesan larang. Wong nasi satu kotak itu sudah ada yang 42.000. Ini kok ono kain sutra 32.000. Yang kedua, laki-laki juga dibatasi dengan larangan mencukur jenggot dan memelihara kumis. Jenggot jangan dicukur, kumis jangan dipelihara. Nah, baliknya. Jadi kalau gambarannya itu jangan seperti Pak Raden. Pak Raden itu kumisnya tebal, jenggotnya nggak ada. Nabi perintahnya begini, khaliful musyrikina. Dalam hadis Al-Bukhari, berbedalah kamu dengan orang musyrik dalam tampilan. Wafirul liha, pelihara itu jenggot kamu. Wahfus syawarib, nah, itu cukur kumis kamu. Seberapa itu peliharanya? Itu ada digambarkan bahwa Abdullah bin Umar kalau haji atau umroh, kan haji dan umroh itu kemudian tahallulnya akan pakai memotong. Nah, dia pegang satu genggam, lebihnya dipotong, seret. Nah, artinya tidak dipotong habis. Kalau rambut yang bagus itu gundul, tapi ini enggak. Oke. Cuma terhadap larangan ini ada beda-beda pandangan.
kebanyakan ulama lama itu menyatakan bahwa larangan itu menunjukkan haram. Sebagian besar menunjukkan haram. Tapi ada juga yang berpendapat itu makruh.